Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Palupi. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang terkait materi produk dan jasa. Baik. 1. Pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan atau keinginan. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar tertentu sesuai bidangnya guna memenuhi kebutuhan konsumen seperti keinginan ataupun yang lainnya. Untuk diminta dan juga dikonsumsi, produk juga bisa berupa jasa. 2. Jenis produk UMKM. 1. Barang merupakan suatu produk yang berwujud yang bisa dilihat wujudnya. Contohnya sepeda, pakaian, makanan, dan lain-lain. 2. Jasa merupakan produk yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya dokter, ojek online, pesan antar makanan, bank, dan lain-lain. Yang ketiga, acara adalah sebuah produk yang biasanya hanya tersedia sekali dalam periode tertentu. Contohnya konser musik, festival olahraga, pertunjukan seni, dan lain-lain. 4. Pengalaman adalah sebuah produk gabungan antara barang dan jasa yang dapat memberikan pengalaman yang baru bagi konsumen. Contohnya adalah Universal Studio Singapura ataupun bioskop 4D. Yang kelima, tempat adalah wisata yang dapat dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Contohnya Pantai Kuta, Gunung Bromo. Menurut Malau, produk terdiri dari 4 kategori, yaitu 1. Produk ciptaan, yaitu produk yang pertama muncul di dalam pasar. Produk ciptaan adalah produk di mana masyarakat mengenal fungsi dan kegunaan produk tersebut untuk pertama kali. Yang kedua, produk tiruan, produk yang baru dibuat oleh perusahaan yang memiliki kegunaan dan fungsi yang hampir sama atau bahkan sama. 3. Produk pengganti, yaitu produk yang memiliki kesamaan fungsi dan kegunaan yang cukup berbeda. 4. Produk unik, yaitu produk yang memiliki ciri khas tunggal. Yang 3. Ciri produk dan barang. 1. Memiliki wujud. 2. Produk dapat dimiliki, dijual kembali. Yang ketiga, produk dapat disimpan, dipegang. Keempat, produk dapat diangkut. Kelima, produk dapat dikonsumsi terpisah. Keenam, penjualan dan produksi terpisah. Yang keempat, tujuan produk UMKM. Menurut Untoro, sebuah produk diproduksi dengan tujuan produk untuk mencapai persaingan yang ada, antara lain sebagai berikut. 1. Fitur produk adalah karakteristik fisik yang berbeda dari sebuah produk. 2. Manfaat produk adalah fitur produk yang bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, desain produk adalah fungsi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta ekspektasi konsumen. 4. Kualitas produk adalah kinerja produk sesuai dengan spesifikasi produk yang serta sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. 5. Produk UMKM. Tingkatan produk menurut UMKM. Tingkatan produk UMKM. Menurut Sengaji ada 5 tingkatan produk, yaitu 1. Manfaat inti, merupakan manfaat dasar dari suatu produk yang dapat dikonsumsi konsumen. Contohnya, perusahaan perhotelan yang menawarkan produk yang manfaat utamanya adalah untuk istirahat ataupun tidur. Yang kedua, produk dasar, merupakan bentuk dari suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya adalah kain. 3. Produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh konsumen saat mereka membeli suatu produk. Contohnya adalah baju, celana, sepatu, dan lain-lain. 4. Produk yang ditinggalkan, yaitu produk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga produk yang ditawarkan berbeda dengan produk pesaing. Contohnya adalah sepatu Nike. 5. Produk potensial, yaitu semua argumentasi dan atau perubahan bentuk yang dialami sebuah produk di masa mendatang. Contohnya saham, mobil klasik, emas. Kurang lebih seperti investasi. 6. Pengembangan produk UMKM. 1. Pencarian ide produk. 2. Menyaring ide produk. 3. Analisis bisnis. 4. Pengembangan produk. 5. Uji coba pemasaran. 5. Komersialisasi produk. 7. Hierarki produk UMKM.
Berdasarkan perspektif konsumen, produk adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan dari sebuah pertukaran dengan pemasar. Dalam merencanakan produk atau market offering, pemasar perlu memahami 3 level produk. 1. Core produk. 2. Aktual produk. 3. Augmented produk. Hierarki produk terdiri atas 6 tingkatan berikut. Yang pertama, need family, yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk family, contohnya rasa aman. 2. Produk family, yaitu keseluruhan kelas produk yang dapat memuaskan suatu inti atau dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai, contohnya tabungan dan penghasilan. 3. Produk class, produk kategori, yaitu sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki koherensi fungsional tertentu, misalnya instrumen keuangan. 4. Produk lain, yaitu sekumpulan produk yang di dalam kelas produk yang berhubungan erat. 5. Produk type, yaitu item-item dari sebuah lini produk yang memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan produk. 6. Stock atau stock keeping unit atau produk pilihan, yaitu unit khusus yang dalam sebuah merek, mereka, atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atribut yang lainnya. Misalnya asuransi jiwa prudensial yang dapat diperbarui. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai sudut pandang. Berdasarkan tangibility, produk dapat diklasifikasikan. 1. Barang-barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan mengalami perlakuan fisik lainnya. Yang kedua, jasa atau servis. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Jasa bercirikan intangible, inspirable, and perishable. Produk umumnya juga diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini dapat membedakan jadi 1. Produk konsumen. Produk adalah produk yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri atau individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Yang kedua, produk bisnis adalah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen bisnis, konsumen antara konsumen organisasional ataupun konsumen industrial untuk keperluan selain dikonsumsi langsung. 8. Aspek dalam pemilihan produk barang. 1. Model produk. 2. Keunggulan ataupun keistimewaan produk. 3. Kualitas produk. 4. Penampilan produk. Yang ke-9, strategi produk UMKM. Perusahaan dapat menerapkan strategi produk tunggal, strategi multi produk, atau strategi system of product. 1. Strategi produk tunggal merupakan strategi yang bertujuan meningkatkan skala ekonomis dan efisiensi dan daya saing dengan jalan hanya berspesialisasi terhadap satu produk saja. 2. Strategi multi produk merupakan strategi yang bertujuan mengantisipasi risiko keusangan potensial sebuah produk tunggal dengan menambah produk lain. 3. Sistem produk mempunyai tujuan dalam agar pelanggan ketergantungan terhadap produk sehingga dapat menghindari pesaing, mudah memasuki pasar. Kemudian strategi ini bisa dicapai dengan membuat produk pelengkap dan juga layanan purna jual. Perusahaan berupaya memberi solusi kepada pelanggan. 10. Pengertian jasa UMKM. Jasa merupakan hasil dari suatu kegiatan produksi yang tentunya tidak mempunyai wujud atau sifat tertentu. Jasa juga tidak memiliki tenggang waktu saat diproduksi maupun saat dikonsumsi. Menurut Lovelock, jasa sebagai sesuatu atau layanan yang dipromosikan atau ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, merupakan layanan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain. Dengan demikian, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki cara sebagai berikut. 1. Sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. 3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dan penggunaan jasa. 10. Jenis-jenis jasa. Jenis jasa dapat dibedakan antara lain. 1. Jasa murni, pure service. Jasa merupakan tawaran yang hanya berupa jasa. Contoh, panti pijat, konsultasi psikologis, dan lain-lain. 2. Barang berwujud dengan jasa pendukung. Barang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas tawaran salah satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Misalnya, penjual mobil memberikan jaminan atau garansi 1 tahun gratis servis. Nah, itu merupakan contoh dengan produk dengan jasa yang sebagai jasa pendukung.
3. Jasa campuran atau jasa hybrid. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. 4. Jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan merupakan penawaran yang terdiri satu atau lebih jasa utama yang dipadukan dengan jasa pendukung. Misalnya, saat memulai perjalanan, penumpang yang berada di pesawat membeli jasa angkutan, terdapat produk barang yang ditawarkan seperti snack, surat kabar, kosmetik, dan lain-lain. Ke-11, ciri produk jasa. 1. Produk tidak memiliki wujud. 2. Produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. 3. Umumnya produk tidak bisa disimpan. 4. Penjualan merupakan bagian dari jasa. 5. Produk disediakan bukan dijual. 12. Macam-macam produk jasa. 1. Jasa perantara perdagangan. 2. Jasa hiburan. 3. Jasa konsultan pengacara akuntan. 4. Jasa transportasi. 5. Jasa asuransi. 6. Jasa perbaikan dan servis. 7. Jasa salon perawatan kecantikan. 13 hal yang mempengaruhi pada pemilihan jasa. 1. Pelayanan. 2. Keahlian dan keterampilan. 3. Penafsiran terhadap informasi. 14. Prinsip-prinsip jasa UMKM. Setiap kali konsumen terlibat dalam aktivitas konsumen, bisnis dapat mengambil tindakan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan lebih efektif. Namun jika mereka mengikuti layanan tersebut, Karl Albert menegaskan ada 3 prinsip keadilan yang harus diikuti oleh dunia usaha dalam kaitannya dengan administrasi peradilan. Prinsip ketiga yang disebutkan di atas dikenal sebagai segitiga jasa Albert yang terdiri dari 1. Strategi pelayanan yang baik. Salah satu prinsip dasar yang harus dipahami oleh bisnis Java adalah setiap individu ingin dilayani dengan baik. Akibatnya, bisnis ini lama menerapkan strategi layanan pelanggan yang baik dan selaras untuk tingkat kepuasan dan kenyamanan pelanggan, namun tidak memperhatikan sistem pemeliharaan yang diperlukan. Yang kedua, penempatan orang-orang yang berorientasi pelanggan untuk berhadapan dengan pelanggan. Agar suatu produk layanan dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh pelanggan, bisnis harus memperkerjakan karyawan garis depan yang memiliki pola pikir yang berfokus pada pelanggan. Orang-orang ini harus memahami bahwa pelanggan adalah aset penting bagi bisnis, sehingga memerlukan layanan pelangganan yang sering dan efisien. 3. Penerapan sistem pelayanan yang bersahabat. Subsistem pelayanan yang mendasarinya cukup rumit. Jika pelanggan yakin bahwa perusahaan telah menangani kebutuhannya dengan ramah, maka perusahaan tidak usah melakukan upaya khusus untuk meyakinkan mereka agar membeli produknya. Menurut penuturan seorang teman kepada teman-teman yang lain, jika teman tersebut mempunyai kebutuhan, maka teman tersebut akan dibantu terlebih dahulu oleh temannya. Jika perusahaan mampu menerapkan sistem manajemen layanan pelanggan yang mewujudkan sistem seperti ini, maka konsumen tidak akan beralih dan setia membeli produk dari perusahaan kita sendiri atau perusahaan tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.